Oke, 12 terus. Mantap. Halo teman-teman semuanya, untuk penggiat PLTS, berjumpa lagi dengan Aspro. Ini kita sedang nyiapin untuk beberapa paket PLTS. Salah satunya ini paket PLTS top ya. Jadi ini spek 10.000 watt. Ini masih tahap instalasi dan tahap untuk finishing ya. Sistem serta tampilan masih kita sempurnakan. Jadi ini konsepnya kapasitas 10.000 watt panel surya, baterainya banyak. Nah, kita baterai biru bat serta inverter 10.000 watt. Ini ada panel distributor untuk DC dan atas sendiri ini MPPT 2 unit dengan sistem 96 volt. Nah, karena untuk daya besar itu mau nggak mau kita harus nyiapkan untuk tegangan kerja yang tinggi. Apabila kita paksakan ke tegangan kerja rendah, biasanya inverter yang nggak kuat karena dia bekerja di arus yang tinggi. Ini karena daya 10.000 watt, mau nggak mau kita nyiapin si 96 volt tegangannya. Masih proses tahap instalasi ya ini. Ini ada panel untuk combiner dari PV ya, panel surya. Nanti kita set di belakang biar kelihatan rapi. Jadi setiap satu MPPT menggunakan satu combiner ini. Untuk MPPT sendiri ini kita modif ya teman-teman. Jadi MPPT spek ini 96 volt 100 ampere. Oke, kita intip. Ini spek inverter nanti masih finishing ya, ada speknya di sini masih tahap perakitan. Jadi ini kita modif menjadi tegangan kerja di 96 volt dengan arus maksimum di 100 ampere. Dengan VOC atau inputan panel surya maksimum bisa handle sampai dengan 250 volt DC. Ini juga auto, bisa juga untuk sistem 48 volt. Nah, ini sedang kita tes. Dia ada banyak ya, 12 set. Ini pada lembur, jadi saya sempetin untuk bikin video karena kalau siang hari itu udah banyak kerjaan, nggak sempet, banyak suara-suara aneh-aneh kalau siang hari. Mumpung ini malam hari, kita intip untuk spek MPPT modif. Masih sama untuk tampilannya. Nah, ini sistem 96 volt. Jadi kita upgrade beberapa komponen, kapasitor, transistor dan lain-lainnya. Termo juga kita upgrade nih biar mampu bekerja di tegangan lebih tinggi. Nah, untuk MPPT ini kita juga harus tahu spek panel surya yang kita gunakan ya. VOC berapa, arus berapa, baru kita menentukan untuk spek MPPT-nya. Bukan cuma MPPT saja, tapi kita juga harus bisa menentukan spek combiner panel surya. Jadi combiner ini walaupun simple tapi dia sangat penting perannya. Ini combiner kita taruh di bagian belakang. Di ini nanti masih ada tulis-tulisan untuk jalur-jalurnya. Di combiner ini terdiri fuse, SPD serta MCB ya. Jadi ada dua string panel nanti masuk ke fuse, disatukan ke ini MCB serta ada sistem pengaman SPD-nya. Nah, setelah dari sini nanti masuk ke sistem MPPT. Jadi blok MPPT-nya ada di
bagian depan. Nah, ini input ini masuk ke panel sini. Terus outputnya dari MPPT masuk ke bus atau distributor DC. Untuk distributor DC kita buat sekalian satu sistem di rak biar tampilan kelihatan rapi. Karena ini mau diterapkan di kantor ya. Ini ada bus untuk blok negatif, kita jadikan satu semua. Ini ada bus untuk bank baterai, bank utama, serta bank kedua. Dan untuk jalur inverter nanti juga masuk ke terminal sini untuk positif, yang negatif masuk ke sini untuk load MPPT. Ini ya jalur MPPT, MPPT 1, MPPT 2 juga masuk ke sini. Untuk pembagian sistem nanti di depan masih ada MCB. Ini MCB untuk inverter, ada soft start. Ini MCB untuk MPPT 1 2 dan ini MCB untuk baterai utama dan baterai 2. Ini baterai 2, ini baterai utama. Nah, di atas sendiri ini adalah MPPT. Masih tahap kita set ya. Baterai total lagi diaktifin ya, jadi dimatikan. Total 8 unit baterai dengan spek baterai 48 volt 100 ampere. Jadi satu baterai ini daya tampungnya 4,8 kWh, tinggal dikalikan 8 unit, itu kisaran berapa ya, 30-an kWh lebih lah. Kita terapkan spek baterai tinggi seperti ini karena di lokasi itu nggak ada PLN teman-teman, nggak ada PLN. Jadi saat cuaca buruk atau kondisi hujan, kita masih punya backup daya dari baterai untuk beberapa hari ke depan ya. Misal 2 hari hujan full, nah tapi kelistrikan tetap aktif karena ini bank baterai ini sudah gede kapasitasnya. Untuk rak sendiri kita menggunakan Indorak ya, 20U. Nanti di depan juga ada cover apa ya, kaca fiberglass kalau nggak salah namanya depan. Untuk yang belakang, nah ini sampingnya juga bisa dibuka. Yang belakang juga ada pintunya, pintu 2 kanan kiri, double pintu seperti yang ini. Oke, kita proses dulu ya biar dirakit dulu. Besok kalau sudah aktif, sudah benar sistem semua, kita akan lebih detail videonya. Ready berapa unit? 12 unit sudah ready, siap masuk box. Karena ini totalnya ada 6 paket ya. 6 paket, setiap satu paket dia terdiri dari 2 MPPT. Untuk inverter sudah ready, tinggal nih nunggu baterai ya. Baterai kita masih kurang 40 unit. Besok kita datangkan baterai dari Birubat langsung 40 unit. Lumayan untuk baterai sendiri harganya.
Jadi walaupun kita casingin lagi, tapi untuk sistem sirkulasi, kinerja semua kita perhitungkan. Nah, kita masukkan casing seperti ini biar itu ya rapi, satu rak, satu sistem, kelihatan lebih praktis, nggak narik sana, nggak narik sini. Ini masih kita buatkan juga untuk jumper dari MPPT, dari sistem. Ini juga paket PLTS sebenarnya. Jadi ini untuk sistem 3 pas. Masih kita uji juga. Besok kita jelaskan sistem kerja serta daya dan semuanya. Oke, lihat dulu ya tampilannya, putih-putih. Nah. Mantap. Pada libur nih bagian perakitan. Coba cek suhu, udah. Cek. Jadi kita lihat temperatur suhu di sini 41 derajat ya. Naik terus. Di 50 derajat ini ya. Fans pendinginan dia otomatis aktif. Jadi saat kondisi malam hari tentunya nggak berisik. Dia aktif saat suhu berada di 50 derajat. Nah, kalau udah 45 derajat, sistem pendinginan akan off kembali. Nah, ini untuk sistemnya sudah selesai pengabelan ya. Tinggal besok perapian untuk jalur-jalur penamaan MCB, distributor, inverter, serta ini output-outputnya. Jadi ini yang masuk ke MPPT dari baterai. Ini dari bus panel surya ya. Jadi nanti tiap blok ini narik panel surya 5 seri, 5 seri. Yang ini juga 5 seri, 5 seri. Jadi totalnya satu kombiner ini 10 panel 550 WP. Yang ini juga 10 panel 550 WP. Total kita ada 20 panel 550-an WP. Jadi di angka 11.000 WP untuk kapasitas panel suryanya. Nanti koneksi di sini. Bus negatif, bus positif, output-outputnya ke inverter, ke MPPT, dan ke baterai. Oke, sudah kita connect. Yang sebelahnya juga sudah kita connect. Langsung kita cek sistem. Kita coba hidupkan, apakah mau hidup atau enggak. Yuk. Ini tombol baterai ada di bawah. Oke. Oke, kita hidupin 2 bank dulu ya. Nanti ya bank sebelahnya. Nah, ini jadi ini MCB dari bus baterai. Baterai ini sama ini. MPPT dulu. Cek satu-satu. Oke, MPPT 1. Oke, MPPT 2. Nah, jadi langsung tampilan di sini terbaca ini 98 volt. 98 volt. 0,4. Ini 0,3. Nah, ini alarm ini karena belum disetting ya untuk parameternya. Nah, ini parameter masih di 13 volt.
kalau yang ini kan udah di 100. Jadi untuk alarm ini mungkin di parameternya yang belum benar settingannya, nanti kita setting. Untuk setting gampang lah, nanti kita jelaskan. Kita hidupkan yang sana sekalian. Oke, 12 terus. Mantap. Jadi tadi MCB ini ya udah aktif, jadi langsung sumber masuk jadi satu di sini di distributor DC. Di ini baterai ada LCD ya, bisa kita pantau. Kita pantau semuanya dari tiap sel. Jadi kalau ada perbedaan sel nanti juga kelihatan. Ini voltase, arus. Nah, di sini sel voltase. Di tiap sel kita bisa lihat tegangannya. Nah, sampai dengan 15. Terus untuk kapasitas ini SOC, FCC bisa kita lihat juga. Jadi saat ada jomplang di baterai karena kita seri, nanti juga bisa termonitoring. Tapi nanti kita tambahkan untuk sistem balancing untuk kedua masing-masing bank ya. Jadi tetap kita jamin aman. Oke, lanjut ke inverter. Nah, soft start dulu kalau inverter, biar baterainya nggak protek. 5 detik baru aktifkan MCB utama. Oke, MCB AC on. Nah, ini ya. Untuk inverter langsung 224 volt. Tegangan 98,9. Jadi ini LVD untuk setting batasan bawah. Ini wattmeter untuk melihat kWh pemakaian, tegangan, ampere, watt, frekuensi. Nah, di sini ini switch inverter. Ini indikator ya. Ini MCB output AC. Kalau MCB input DC sudah ada di sini. Jadi karena ini lokasi di pedalaman daerah Papua sana, kita unit lebih pede menggunakan produk rakitan seperti ini teman-teman. Karena saat ada suatu kendala di lokasi, kita bisa dengan mudah mantau atau servis kerusakannya ya. Biasanya teknisi-teknisi lokal sudah mampu untuk menangani sistem inverter low frekuensi rakitan semacam ini. Dari segi spare part, komponen sangat mudah didapat di pasaran, dan untuk harga pun juga murah meriah ya. Beda yang build up harga tinggi, tapi kalau udah ada kerusakan cukup merepotkan, apalagi di daerah yang terpencil sana. Nah, seperti itu untuk kelebihan dari inverter rakitan ini, bisa cepat dengan mudah tertangani saat ada kendala. Tapi untuk inverter kita jamin kehandalannya karena ini tipe low frekuensi menggunakan trafo toroid. Besok kita akan lihatkan untuk dalemannya mesin ya. Seperti ini, mantap. Spek Sultan ini kalau untuk pribadi. Mungkin Sultan yang mau pasang PLTS bisa terapkan ini ya, inverter seperti ini. Kita coba apa lagi nih? Sementara seperti itu dulu ya teman-teman. Kita lanjut besok untuk pengujian kinerja dari MPPT, dari inverter, dan dari segi baterai dan sistem balance. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.